Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga teman-teman yang menyaksikan video saya semua dalam keadaan sehat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala penyakit dan dimurahkan rezekinya. Amin. Video saya kali ini saya mau sharing tentang rhythm dan fill in. Jadi pembahasannya tentang rhythm dan fill in. Menurut saya, pada dasarnya bermain drum itu poinnya adalah mempelajari dua hal pokok, yaitu rhythm dan fill in. Hampir semua lagu yang kita dengar yang ada drumnya, ada kedua unsur ini, rhythm dan fill in. Hampir semua lagu, bahkan saya berani katakan semua lagu ada kedua unsur ini, rhythm dan fill in. Rhythm bahasa lainnya yaitu beat atau pattern atau irama. Kalau kita bicara tentang irama, pattern, beat, berarti banyak ragamnya, banyak jenisnya. Saya sebut saja, ada rock, ada pop, ada jazz, ada fusion, ada funk, ada punk, ada Latin. Latin juga terdiri dari beberapa pola ritme, ada bossa nova, samba, salsa, songo, bla 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 bla. Nah, dan itu bagi seorang drummer yang mau menjadi profesional harus bisa menghafal dari keseluruhan pola ritme yang saya sebut tadi. Jadi itu membantu kita dalam bermain drum, khususnya kalau kita mau jadi seorang session player, karena dibutuhkan vocabulary rhythm yang banyak. Pengalaman saya begini, ketika kita main di cafe gitu, ada request yang kita tidak tahu lagunya. Nah, karena perbendaharaan rhythm kita lumayan bagus, nanti beberapa teman, entah itu pemain gitar yang tahu lagunya atau pemain keyboard yang tahu lagunya, mereka tinggal nyebutin saja, lo main aja Caca, atau lo main bossa nova, atau lo main 8 beat. Nah, kita sudah tahu polanya, tinggal main, tinggal kita tanyakan temponya mau seperti apa. Nah, sisanya biasanya kalau sudah pengalaman, pola ritmenya sudah kita mainkan, sudah tahu, nanti fill in-nya, kodanya itu biasanya mengalir ya, by feeling aja. Yang penting pengetahuan ritmenya harus bagus. Itu tadi, request tamu atau siapa aja, lagunya kita tidak tahu, dan kebetulan lagunya memang sesuai sama kemampuan kita, pengetahuan ritme kita, nah kita bisa membawakannya. Nah, sedangkan fill in itu praktisnya tidak terlalu sulit memang. Tanpa fill in pun dalam sebuah lagu tidak apa-apa sebetulnya. Nah, yang kita pahami fill in itu kan biasanya kombinasi pukulan senar tom, senar drum, bass drum, gitu kan? Banyak kok, banyak sekali pola fill in yang bisa kita kembangkan. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya supaya pola ritme kita bagus, fill in kita bagus? Saya sarankan back to basic, pelajari note value, harga note. Itu memang fundamental. Bagi seorang drummer harus paham itu dulu. Not 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, tapi jarang ya. Saya batasin sampai 1/32 aja, itu juga udah jarang dipakai. Terus triplet, sextuplet, dan broken-brokennya, pecahan-pecahan not 1/8, pecahan not 1/16, pecahan not sextuplet, not triplet itu penting. Itu buat kita bisa
membuat fill-in lebih dinamis. Saya contohkan. Sekarang saya mainkan pola rhythm 8 bit. Oke, 8 bit atau slow beat. Jadi tentunya teman-teman sudah tahu ya 8 bit. Jadi saya tidak harus menerangkan lagi 8 bit kayak apa ya. Oke, karena topik kita rhythm dan fill in. Jadi saya membahasnya tentang rhythm dan fill in. Saya memainkan pola 8 bit 3 bar. Setelah itu saya fill in. Saya coba fill in pertama menggunakan not 1/16 aja semua. Muter 4 ketuk. 1, 2, 3, 4. Sekarang saya fill-innya mau ganti pakai broken 16 2 waga 1 IE gitu ya, 1 IE 2 IN gitu ya. 1 2 3 4. Dan masih banyak lagi not broken 16 atau pecahan not 1/16 yang bisa kita gunakan. Jadi saya sarankan teman-teman harus sesering mungkin latihan not value atau harga not dan brokennya, pecahan-pecahan notnya. Itu penting sekali karena menurut saya pengetahuan ritmik itu menentukan kita main asik apa enggaknya. Sekali lagi, pengetahuan ritmik itu menentukan kita main drum khususnya atau musik umumnya asik atau tidaknya. Jadi kalau kita lihat beberapa drummer top dunia, mereka sangat ritmik kalau main. Jadi kalau ritmiknya bagus, itu groove-nya dapat, enak didengar, rapih mainnya, rapi jali, ya kan? Feel-nya teratur. Nah, satu hal lagi, pengetahuan harga itu penting. Kenapa? Saya ibaratkan begini, seperti juru masak. Ketika dia mau masak nasi goreng, bumbu yang dia racik itu sesuai dengan menu yang akan dia siapkan. Nasi goreng itu bawang putih, bawang merah, bla bla bla, ya kan? Nah, itu. Jadi tidak berlebihan. Seorang chef yang baik ketika dia mau masak rendang, bumbu basic rendang dia paham. Mungkin dia tambah sedikit. Tapi bumbu dasar rendangnya dia paham. Dia tidak campur adukan antara bumbu nasi goreng misalkan ke rendang, gitulah kurang lebih begitu. Sama halnya kalau seorang drummer faham tentang harga not, ketika dia main pop, dia faham fill in seperti apa yang cantik. Nah, itu kan butuh pengetahuan ritmik. 1 2 3 1 gapat misalkan, 2 gapat 2 gapat apalah gitu. Ketika dia main rock, dia juga faham not-not apa yang akan dia pakai, sextuplet kah? Mungkin not sepertiga 2 yang rapat. Nah, ketika dia main Latin, ya kan, dia harus paham juga ritmik plus teknik ya, flam, drag, rough, bla bla bla. Itu sangat membantu. Jadi seperti yang saya katakan tadi, seorang chef yang baik pasti sangat mampu meracik menu yang akan dia siapkan. Sama seperti seorang drummer juga, seorang musisi pada umumnya mampu meracik. Jadi tidak berlebihan.
Apakah boleh berlebihan? Ya silahkan, namanya seni boleh-boleh saja. Cuma kan masalahnya jadi enak atau tidak enak, harmoni atau tidak harmoni. Balik lagi nanti kan ke kuping. Kalau kita terlalu over, main terlalu over, ya hampir bisa dipastiin nggak dipakai orang ya. Kalau kita seorang session player atau kita berada dalam sebuah grup, itu terlalu dominan. Ya mungkin kalau lagu-lagunya itu seorang drummer yang menciptakannya, ya kan? Jadi biasanya nyambung antara komposisi dan drum yang akan dimasukin, itu nyambung karena drummer yang menciptakan. Mau jempalitan kayak mainnya, mau ribet, ya asal cocok aja sama komposisinya karena kan mereka yang bikin. Tapi kalau kita bekerja sama dengan orang lain, itu dibutuhkan apa? Dibutuhkan tidak boleh egois. Harus cantik mainnya. Untuk cantik tadi ya harus punya pengetahuan ritmik, pengetahuan ritme. Oke. Jadi satu hal lagi. Jadi ketika kita main pola ritme, ketika kita main pola ritme rock atau slow rock atau bossa nova, kita harus bisa mengukur juga power yang akan kita pukul. Nggak mungkin kita main lagu slow rock, lagunya misalkan seorang lagu-lagu Dewi Yull, Nia Daniati katakanlah, itu kita pakai style rock yang pukulannya menggelegar gitu. Pola ritmenya bener, tapi rasanya kok enak. Nah, ya. Jadi bukan hanya mampu memainkan, tapi mampu merasakan sebuah ruh dari lagu itu. Kalau kita pukul kencang, apakah cocok dengan lagu itu? Nah, itu perlu pengetahuan, ya kan? Ya perlu memang jam terbang juga. Nah, mengenai fill in, bebas, kita bisa masukin apa aja di fill in ini. Paradiddle bisa, saya contohkan, saya main 8 bit, saya coba fill in dengan paradiddle. 1, 2, 3, 4. Dan lain sebagainya. Jadi mempelajari semua teknik dalam drum itu menurut saya penting. Rudimen, flame tap, patah fla-fla itu penting juga. Kita bisa terapin di dalam fill in. Nah kan masalahnya tinggal cocok atau tidak cocok. Nah itu memang masalah interpretasi dari seorang drummer. Menurut saya sih interpretasi itu memang agak-agak sulit dipelajarin ya. Diinformasikan bisa, balik lagi nanti setelah ditelaah oleh si drummernya, itu balik lagi ke karakteristik si drummernya. Itu yang bikin seorang drummer mahal apa enggaknya, asik atau tidaknya, daya interpretasinya itu loh ya. Jadi sekali lagi teman-teman, mempelajari drum itu menurut saya cuma mempelajari dua hal, garis besarnya belajar rhythm dan fill in. Oke, hampir semua lagu saya ulang ada kedua unsur ini, rhythm. Oke, rhythm itu biasanya kombinasi bass drum, snare, hi-hat. Banyak namanya, banyak polanya. Rumba, cha-cha itu bagian dari Latin. Rumba, cha-cha, samba, songo, Mozambik, Afro-Cuban, bla 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 bla. Terus yang umum ada 8 beat, ada slow rock, ada rock beat, ada funk, fusion. Itu satu poin.
harus dipelajarin, harus dihafal. Oke, harus dihafal. Setelah itu fill in. Fill in bisa menggunakan note value apa aja, 1/8, 1/16, triplet, sextuplet, brokennya, atau mau pakai rudiman, paradiddle, single paradiddle, flame tap, apa aja bisa dipakai asal cocok semuanya. Semoga bermanfaat teman-teman video saya kali ini. Nanti kita bahas lagi tentang rhythm dan fill in di sesi kedua. Jangan lupa teman-teman di subscribe, share, like, komen, dan nyalain lonceng notifikasinya supaya teman-teman bisa terus mengikuti video saya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.